Oke, jadi sesuai janji kemarin gue bilang bakal bikin vlog modifikasi Jimny ini. Kita bakal ngurutin dari yang ringan-ringan sampai yang berat-berat. Gue juga udah mesen beberapa part, tapi mungkin barangnya belum datang, jadi akan ada di video berikutnya. Kali ini, yang pertama kali ingin gue lakukan adalah mengganti sesuatu yang sangat amat fatal. Klakson. Klakson amat suaranya. Ya ampun, bunyi tin. Oh iya, sorry, klakson juga udah ganti, itu musik galau ganti. Nah, klakson itu kan mereknya macam-macam ya, tapi biasanya di mobil-mobil gue yang lain, pasti tiap beli mobil gue selalu ganti klakson. Ini gue nggak di endorse ya. Ini merek yang biasa gue pakai Hella, tapi sebenarnya ada opsi bisa pakai Hella, bisa pakai merek Boss juga. Gue udah lupa nih suaranya yang Boss nih. Cuman ini buat Jimny, kita coba cek satu-satu ya, beda suara yang Hella dan yang Boss. Ini setelah gue coba dua-duanya ya, sebenarnya suaranya mirip-mirip, tapi kayaknya gue lebih suka karakter yang Hella. Hella ini harganya 200.000 dan yang Boss ini harganya 300.000, itu belum sama pasang. Ya kalian bisa nego-nego sendiri sih di bengkel kalau misalnya kalian nyari. Gue sekarang pakai yang ini aja deh. Oke, jadi ini tuh gue lagi di BTC, Bintaro Trade Center. Kesini tuh bener-bener cuman pengen ganti klakson doang, karena kayaknya kalau perintilan gue pengen nyari yang original dari Suzuki deh. Jadi abis kita ganti klakson, kita langsung keluar dari sini. Kalau masang klakson, posisi yang paling bagus gimana, Pak? Kalau klakson model Kiong itu harus benar posisinya. Kalau posisinya nggak benar, dia nanti akan cepat mati karena air masuk dia nggak bisa keluar lagi. Jadi nanti ini dipasangnya itu ada bawah kayak gini ya? Iya, ke bawah. Kalau misalnya air masuk? Walaupun air masuk, begitu klakson dipencet, dia air masih bisa keluar. Kalau misalnya posisinya begini, suaranya lebih kenceng nggak? Suara sama aja, cuman air nggak bisa keluar. Oh, cepat mati. Kalau misalnya yang standarnya kan bentuknya yang dis ya? Dis, ya kalau dis anti air. Nah kalau Kiong itu suaranya tuh bisa berbeda. Kalau moncongnya ini ada hambatan, jadi makanya moncongnya ini harus jauh dari hambatan apapun gitu. Jadi suaranya pasti lebih kencang, lebih bagus. Sikat. Oke, kita compare ya, suara before after sebelum dan sesudah klakson diganti. Ini suara before-nya. Dan ini suara afternya. Nah, yang ini suaranya udah enak banget, lebih ngebass, dan ini tuh jadi kayak standarnya klaksonnya mobil-mobil Eropa. Jadi kalau misalnya kalian sering dengerin klaksonnya BMW, Mercy, suaranya tuh kayak gini, lebih ngebass dan lebih berwibawa. Harusnya dari awal gue ganti nih biar nggak diledekin sama yang lain. Salah nyemprot. Kenapa muka gue yang disemprot? Lo sengaja ya? Enggak sengaja. Oke, next kita ganti ban. Velgnya yang itu ya? Ya sama yang belakang. Ya, ditukar. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5. Sama. Oke, jadi hari ini gue mengganti ban standar bawaan Jimny-nya. Itu kan dia pakai Dunlop AT20 Grand Track 195/80/15. Gue ganti dengan BF Goodrich 215/75/15. Ini kayaknya kalau kita mau upgrade yang lebih lebar, ini kayaknya udah ukuran paling maksimal bisa masuk di Jimny. Karena kalau misalnya kita pakai yang lebih lebar dari ini, yang lebih tebal lagi, bisa, tapi mentok di
apa sih itu plastik-plastik dalam yang bumper itu. Either itu mesti dicopot plastiknya atau harus pakai lift kit ditinggiin sekitar 2 inch. Karena gue masih pengen pakai mobil ini dengan kondisi standar, jadi gue mentokin di 215 aja. Nah, gue nggak tahu yang mentoknya di mana. Kayaknya itu di sini deh. Kalau kita pakai ban yang lebih lebar, bakal mentok di sini dan ini tuh harus dipotong nih. Nggak tahu deh ini yang di dalam bakal mentok juga atau enggak. Ini BF Goodrich 21575. Sekarang nyarinya lumayan susah. Gue nggak tahu karena belum masuk lagi gara-gara corona atau apa. Tapi ini nyarinya sekarang lumayan susah nih. Biar nyetel kita ganti ke 55-nya, soalnya aneh banget kalau misalnya 4-nya udah gede, terus satunya lagi dibiarin standar. Velg aslinya tadi udah gue masukin lagi ke mobil, mau kita bawa balik. Itu sayang banget dijual soalnya itu bannya import dari luar dan di Indonesia nyarinya itu susah banget. Jadi kapan-kapan gue pengen standarin lagi, gue bisa langsung pakai lagi itu di mobil lagi. Bantuin angkat, weh. Ini harusnya gue pakai ban sama velg ini nggak lama sih, soalnya gue udah mesen velg baru, masuk ke Indonesia itu pengiriman sekitar 1,5 bulan. Jadi mungkin gue cuman pakai ban ini dan velg ini sekitar 1,5 bulan. Gue nggak sabar banget sih nunggu velg gue yang itu datang. Nah ini BF Goodrich yang 215 itu semuanya itu nggak ada white lettering. Jadi kan kalau misalnya size lain, tulisan BF Goodrich-nya ini warna putih nih. Khusus yang 21575 sewarna dengan ban, nggak ada tulisan huruf warna putihnya. Rencananya sih ntar pas velg baru udah datang, gue mau beli lagi ban BF Goodrich yang 23575. Agak lebar, cuman nggak apa-apa karena ketika ban yang itu datang nanti, gue udah berencana buat pakai lift kit sih. Jadi kita tinggiin dikit 2 inch, ban lebarnya masuk, mobilnya jadi lebih semok. Oke, ini buat info tambahan, mungkin di tiap kota dan di tiap bengkel beda-beda. Tapi kalau di sini itu, spuring itu 200.000 satu mobil. Balancing satu bannya 25.000, angin nitrogen 10.000 satu ban, bongkar pasang upahnya 20.000. Jadi total semuanya 475.000. Oke, ini pertama kali kita coba setelah diganti bannya. So far sih ini masih sangat amat nyaman ya, dan tidak berisik sama sekali. Mungkin nggak seperfect yang ban bawaannya, cuman ini hitungannya oke banget sih menurut gue, nggak ganggu sama sekali. Kita coba muter-muter dulu dikit ya. Untuk harga BF Goodrich 21575 15 ini beragam lah harganya. Cuman estimasinya itu dari 3 juta sampai 3,5 juta biasanya orang ngejualnya. Nah, gue dapat ban ini dari Ridwan Hanif. Tadinya dia mau pakai ini, tapi ternyata dia memutuskan untuk memakai ban merek lain dan ini nggak jadi kepakai. Jadi gue dapat harga persahabatan lah sama Ridwan. Cuman kurang lebih estimasi harganya sekitar segitu. Ngantri ya? Ngantri ya? Oke, ini mau keluar nggak? Oke, sebelum pulang mampir cuci dulu di Detail & Co. Sekalian gue pengen buka-bukain stiker-stiker yang nempel di mobil ini. Gue benci banget kalau misalnya nggak bersih kayak gini. Terus juga ini kaca film kan dapat bawaannya V-Cool, makanya gue udah nggak perlu ganti kaca film lagi karena udah dapet yang bagus. Cuman gue terganggu banget nih sama stiker I'm V-Cool ini. Ini ada di sekeliling kaca muter ke mobil. Jadi gue nggak perlu orang tahu kalau ini gue pakai V-Cool. Kita copotin aja semuanya stiker-stikernya. Nah, keuntungannya punya mobil warna Chiffon Ivory ini itu sebenarnya mobilnya itu kotor loh. Ini tuh sebenarnya mobilnya debuan, tapi karena warnanya begini jadi nyaru, masih kelihatan bersih. Enak banget punya mobil warna begini. Belum panas.
nyalain. Ya. Keburu kelar, lu mau ngebantuin keburu kelar ya? Oh, nyala udah. Tempel lagi dong. Nih yang satu. Gila, bisa rapi gini, gokil. Tinggal yang ini nih, yang pikul nih. Belum dulu. Oke, kita lanjut lagi hari ini. Seperti yang udah gue mention di awal video kemarin, modifikasi Jimny part 1 ini masih part yang kecil-kecil dulu, karena part yang besar-besarnya masih dipesan dan belum datang. Hari ini gue akan masang alat yang sebenarnya sangat amat penting, tapi gue nggak tahu kenapa orang-orang di Indonesia jarang banget pakai alat ini, karena sebenarnya di luar negeri ini udah kelengkapan standar yang harus ada di semua mobil. Dan kalau misalnya kalian pernah lihat videonya, misalnya kayak orang kecelakaan yang di tol atau kejadian lucu, kejadian unik di tengah jalan, itu semua direkamnya itu pakai dashcam. Gue udah coba riset, nanya ke teman-teman apa merek dashcam yang paling bagus, sampai akhirnya gue nemu ini Blackview. Untuk dashcam sendiri, si Blackview ini udah jadi market leader di dunia. Ini merek paling top. Kalau misalnya kita nyari dashcam, pokoknya ini udah yang paling bagusnya. Kita lihat bentuknya ya. Itu udah mulai dipasang sih. Jadi ini tuh satu paket. Ini untuk yang di depan, ini untuk yang di belakang. Ini 4K dan hasil videonya itu ngeri banget, bagus banget, udah bisa jadi standar vlog. Ini gue masukin beberapa footage-nya ya. Ini sekarang lagi dipasang di belakang di mobil Jimny-nya. Sambil nunggu mereka masang, gue pengen ngobrol-ngobrol dulu sama Ko Rudi. Halo. Halo. Ini udah berapa lama sih di Indonesia? Ini Blackview itu di Indonesia udah 7 tahun. Ini cantik banget ya. Sejujurnya ya, gue tuh setaunya kalau misalnya dashcam itu yang biasanya ditempel ada layarnya gitu-gitu kan. Benar-benar. Cuman kan itu hasilnya biasa aja. Gue beneran kaget banget, udah tahu ternyata dashcam itu ada yang sebagus ini hasilnya. Dashcam kita ini memang didesain unik. Kita juga pernah desainnya mendapatkan award dan memang desainnya itu kecil, simple juga. Jadi kalau ditaruh di dalam mobil tuh bener-bener hampir tidak kelihatan ya. Jadi benar-benar dia menyatu dengan frame-nya yang kaca spion tengah belakang. Itu kan kameranya ada dua ya? Itu sama nggak sih kualitasnya dua-duanya? Jadi dalam satu paket Blackview ini, kameranya ini udah dapat dua. Satu yang di depan ini kualitasnya 4K dan di belakangnya ini kualitasnya Full HD. Ini kan berarti sebenarnya kurang lebih CCTV mobil ya, Ko ya? Iya benar. Sistem harddisknya kayak CCTV juga? Kalau misalnya udah full, dia bakal muter terus? Benar, jadi dia selalu menimpa file yang paling tua. Nah, Blackview sendiri dia ada sistem manajemen file yang canggih. Contohnya teknologi adaptive format free, event file lock, atau ada lagi schedule reboot. Nah, semua fungsi-fungsi ini dibuat untuk menjaga supaya memorinya tidak error. Ini berarti begitu kita pasang nih ya, kita pasang udah nyambung semua ke aki segala macam powernya, kita nggak perlu on off lagi tiap mau nyalain mobil, itu udah ngikut. Kita matiin mobil dia mati, kita nyalain dia nyala. Bener, kita nggak perlu on off lagi karena kan peruntukannya dia harus terus merekam dalam segala kondisi apapun. Itu yang parking mode itu berarti pas mobil lagi parkir nih, berarti kan keadaan mobil kita matiin. Iya. Dia tetap nge-record orang lalu lalang di depan. Ya benar. Jadi fungsi parking mode nih begini, dia hanya akan merekam jika terjadi pergerakan di depan mobil. Oh, kalau ada sensornya ngebaca ada orang lewat atau ada apapun yang bergerak, dia baru nge-record. Bener. Kalau nggak ada yang bergerak, nggak ada apa-apa, dia nggak nge-record. Iya, bener. Dia nggak akan nge-record sama sekali. Jadi itu akan menghemat memori juga. Gitu. Gokil, udah secanggih itu ya? Iya benar. Itu kalau kejemur emang nggak rusak ya? Kalau panas gitu? Enggak, Blackview ini ada sistem yang namanya temperature control. Apa itu temperatur? Jadi ketika dia di atas suhu 80 sampai 85 derajat, dia bakal cut off sendiri. Mati sendiri? Dia bakal mati sendiri. Berarti kalau ke gurun nggak bisa ya? Hah? Di mana Indonesia ada gurun? Ada di Jogja. Di mana? Ada, beneran. Ya lo ngapain bawa ke gurun kameranya? Kan nanya kalau misalkan ini bos mau keliling dunia kan lewat gurun ya kan, ini aktif nggak gitu? Aktif. Ini bukannya ada ini ya fitur yang kalau kepanasan dia mati otomatis? Dia kan? bakal mati otomatis. Dia udah lebih canggih dari lu. Kalau kepanasan dia mati. Jadi kalau di gurun misalkan dia di bawah di atas 80 derajat, dia bakal mati sendiri. Apa lo? Oh Apa? gitu, gue mau nanya lagi. Ini kalau misalkan mobil keadaannya mati, dia ngerekam nggak? Tetap ngerekam. Hah? Tetap ngerekam. Tetap ngerekam? Karena dia ada parking mode. Oh gitu. Itu ngerusak aki nggak? Enggak.
Kenapa? Kan dia ada ininya kan ya, ada Power baterainya Magic Pro. sendiri ya? Ya, Ya udah, baterainya sendiri gue namanya mau Power nanya Magic sama Pro. bos aja dah. Nanya mainin nih. Makanya tadi pas gue nanya-nanya, lo ikut dengerin biar nggak 2 kali kerja. Ya kan, biar ada kerjaan aja. Sini, Gua gue mau recap. nanya. Sini Ki. Ini pokoknya, jadi gue bisa nge-track lo kalau misalnya lo lagi pergi, bawa mobil kan udah gue pasangin semua tuh. By the way, gue pasang ini di semua mobil gue. Gue jadi nggak bisa bohong. Kalau bos nanya, men lo udah di mana? Gue masih Nah, di sini. Lo kan biasanya gue suruh ke warung depan, lo muter dulu ke Sunter tuh. Jadi kalau udah pakai ini gue bisa ngecek lo, men. Terus kalau misalnya ini parkir nih, lo bawa mobilnya ke tempat maksiat nih misalnya nih, Itu ketahuan. gue bisa ketahuan. Karena kan ini walaupun mati, tetap bisa ngeliat. Pang minta pang kodenya pang. tapi ya by the way ya, ini yang bikin gue suka sama yang Blackview ini dashcamnya, dia tuh nggak ada layarnya. Justru lo tau kan kalau misalnya dashcam yang ada layarnya itu, menurut gue privasinya tidak terjaga. Soalnya kan dia bisa langsung nge-replay dari layarnya head unitnya. Sementara kalau ini kita connect via aplikasi handphone, connect dari wifi dan ada passwordnya. Jadi yang bisa lihat video ini cuman yang tahu passwordnya, which is itu cuman gue. Jadi lo tidak bisa otak-atik ini. Pang minta pang. Gue mau nanya lagi satu lagi. Pak nggak bakal nonton video ini. Ntar gue nanya satu lagi. Suara terekam nggak? Suara terekam semua dengan Nggak bisa gibah gue. jadi kalau misalnya men, gue- tapi penting, maksudnya kalau misalnya kayak ada kecelakaan atau ada hal kejadian unik atau segala macam, nggak cuma videonya doang, suaranya kerekam semuanya. Anjir kayak black box ya, kayak di pesawat. Kan tadi udah diomongin, lo makanya dengerin. Emang kayak black box, ini gunanya kayak CCTV rumah. Oh begitu. Capek gue jelasin lagi kalau Keren loh, mantap. Di motor bisa nggak bos? Pak Rudi, Ya. kalau ini apa nih? Ini namanya Power Magic Pro. Jadi kalau misalnya di parkiran kan biasanya mobil mati bener-bener nggak ada listrik sama sekali. Nah harusnya kan Blackview ini mati juga. Power Magic Pro ini fungsinya itu untuk menghubungkan antara si Blackview dengan aki mobilnya, listrik mobilnya, supaya dia bisa dapat sumber listrik. Oh, jadi nggak makan aki mobilnya ya? Betul, dan selain itu fungsinya juga untuk cut off aki mobil jika listriknya udah low bed. Gue mau nanya nih kok. Ini kameranya 360 derajat. Bukan. Buat apa lo 360 derajat? Ya enggak, maksudnya kan yang terekam kan hanya depan dan belakang. Berarti samping enggak dong? Bentar. Ini biar gue yang jawab dulu kok, bentar kok. Ya, boleh. Lo tau konsep kamera 360 derajat nggak? Tahu. Dia ngerekam ke sekeliling kan? Iya. Ini kan kameranya ada di dalam mobil. Kalau dia 360 derajat, muka lo dong yang kelihatan di kameranya. Enggak, maksudnya kayak kameranya bisa kayak puter fokus kemana gitu. Kan kameranya di dalam kabin. Dia muternya ke muka lo dong lagi nyetir. ya bisa diarahin ke samping kanan kiri gitu tuh. Kan yang Atas terekam bawah cuma deh depan bisa nih. tadi ya. Atas bawah bisa. Iya nih atas bawah depan, bawah. belakang atas bawah. Nah di samping kanan kirinya? Nggak bisa dong. Oh nggak bisa ya? Ya nggak bisa dong. Cuma ada kecelakaan di kanan, di kiri gitu nggak 360 derajat ya? Mobilnya lo belokin aja. Biar kerekam. Ini lagi dicari jalurnya ya? Iya. Tapi kabel ini bisa nggak kelihatan sama sekali semua ya? Rapi ya? Bener, dia bener-bener instalasinya clean. Jadi semua kabelnya bisa diselip-selipin di sela-sela mobil. Oke, udah kepasang. Ini gue udah download aplikasinya. By the way, Blackview ini ada aplikasinya di App Store atau di Play Store. Cara pakainya itu gampang banget. Lihat deh, ini user friendly. Semuanya ada di sini dan kalau misalnya play, kita udah tinggal play aja udah. Sumpah ini hasil videonya jelas banget. Jadi kalau misalnya kita mau nyari-nyari hasil rekamannya pas ada kejadian lucu atau kejadian unik di depan kita ada tabrakan, kita udah bisa langsung save-savein ke dalam handphone kita. Videonya bisa kita post juga di Instagram, di YouTube segala macam. Udah aman semuanya terrecord di sini. Kalau menurut gue penting banget untuk kita punya dashcam yang reliable dan bisa diandalkan. Jadi kalau misalnya ada kejadian lucu atau ada kecelakaan, kita bisa recall ngelihat ke videonya buat nyari tahu siapa yang salah dan kita tontonin dengan video yang jelas. Kalian kalau misalnya nyari dashcam mendingan cari yang udah pasti-pasti aja mereknya. Kayak Blackview ini udah jadi produk dashcam nomor 1 di dunia, top of the top. Buat harganya sendiri, ini macam-macam produknya dari 1 jutaan sampai 8 jutaan tergantung budget kalian. Dari yang 1 juta tadi gue ngobrol udah bagus banget juga. Kalian kalau misalnya mau pasang ini, mereka lagi promo, bisa pasang didatengin ke rumah kalian free tanpa charge apapun. Kalian bisa hubungin ke nomor WhatsApp ini atau kalian bisa cek di Instagramnya di sini.
Oke, untuk vlog modifikasi Jimny part 1 kita tutup sampai di situ dulu. Nanti di yang part 2-nya mungkin akan ada perintilan yang lebih banyak yang kita pasang, karena mungkin yang gue pesan-pesan udah mulai pada datang juga, dan kayaknya udah mulai mau otak-atik audio juga, karena audio standar bawaan Jimny itu jelek banget. Kalian kalau misalnya punya saran apa-apa aja perintilan yang bisa gue pasang di Jimny gue, kalian bisa tulis juga di kolom komen. Nanti gue list satu-satu biar sekalian besok ke bengkelnya buat di vlog modifikasi Jimny part 2. Oke? Mantap. Kalau mau boleh pasangin Enggak, aja yang khusus ini aja, buat Bos. Om. Bagusan yang ini tau. Oh, ada yang buat dalam cabin. Ada juga tipe Enggak, bagusan lain yang yang ini buat dalam dong. cabin. Lo pasti berniat jahat kan? Enggak. Oke, Mas, copot lagi deh, ganti yang ada tipe dalam kabin deh. Ntar ketahuan gue ngambil duit parkir. Kalau ini sama punya Om Mobi yang warna abu. Jelas mungkin ini juga Pak. Om Mobi, Bro. denger ya dia bilang jelas ini gitu. Itu kan berarti kan udah ada kata jelas gitu, udah tidak diragukan lagi. Ini atau punya Ridwan yang warna biru? Sama lah. Oke, tos. Udah. Om Mobi, lihat kan, semua orang milih warna ini Om. Jadi ya bersabar aja lah Om ya. Main kok tinggal 300.000. Bos, kemarin kan kita muter, Bos. Kita isi 500 ya. Lu pakai jajan ya. Kagak, 400.000 ada buktinya. Ayo, mau apa? Mana? Ada di Kebiasaan suka mobil. dipakai beli rokok sama dia. Mana bisa Itol pakai Bisa, beli rokok. bisa. Jangan pura-pura gila lu ya. Demi Allah, Bos, gua nggak tahu. Ini malah jadi tahu gua.